Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda semuanya. Welcome back to the Suryanta Camp, a home base for creativities. Oke, di video kali ini jangan bosan ya bunda. Ini adalah minggu-minggu masih mengenai matematika level dasar. Ini sebagai permintaan dari bunda-bunda, dari teman-temannya Mbak Ania yang sudah lupa untuk mengajarkan kepada putra-putrinya bagaimana cara memahami matematika level dasar. Mungkin karena sudah puluhan tahun ya bunda. Oke. Kita langsung saja. Di video kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai pecahan, tapi pecahannya level yang naik ya bunda, yaitu untuk kelas 4 SD terutama untuk semester 1 ya. Pecahan yang akan kita bahas adalah pecahan senilai dan juga penyederhanaan pecahan. Semoga bisa bermanfaat video ini ya bunda. Jangan lupa untuk ditonton sampai habis, jangan di skip supaya transfer ilmu bunda kepada putra-putrinya bisa lancar jaya. Oke? Wassalamualaikum bunda. Pecahan senilai dan penyederhanaan. Jadi pecahan senilai dan penyederhanaan ini dipakai di kelas 4 SD semester 1 ya bunda. Kata-kata ini harus benar-benar anak mengerti ndak. Jadi kalau aku biasanya bilangnya, Mbak Ania yang disebut sebagai pecahan kamu sudah pernah dapat sebelumnya, yakni dibagi 4 misalnya, lalu atasnya 3, semisal begini. Atau dibagi 10, atasnya adalah 1 misalnya. Nah, yang atas disebut sebagai pembilang, kemudian garis ini adalah pembaginya atau dibagi atau dipecah, kemudian yang bawahnya adalah penyebut. Nah, kalau pecahan sudah tahu, diingatkan kembali, kemudian apa makna dari senilai? Pecahan itu antara pembilang dengan penyebut atau atas dan bawah itu angkanya berbeda tapi nilainya sama. Loh, kok bisa angka beda nilai sama bu? Nah, seperti ini contohnya. Ibu punya pecahan adalah 2/4. Kemudian ibu ingin menyebutkan pecahan yang senilai dengan 2/4 itu pecahan berapa saja. Misal ibu minta sama Mbak Ania sebutkan 3 pecahan yang senilai dengan 2/4. Maka caranya sangat mudah bunda. Pecahan aslinya yaitu 2/4 ini dikalikan atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Kalau dikali 1 tetap, ya kan bunda? Nah, kita kali mulai dari kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Jadi seperti kelipatan, ya ndak? Yuk, kita mainkan. 2 kali 4 kali. Nah, kemudian yang bagian dikalikan itu adalah pengalinya 2. Nah, maka sama dengan akan terbentuk pecahan baru. 2 kali 2 kita pakai sistem begini. 1, 2, 3, 4 itu ya ndak? Berarti ini di atasnya 4, kemudian 4 kali 2 di 4/8. Kalau yang lain lagi karena ada 3 penyebutan boleh. Sekarang kita mainkan ini tetap 2 ditulis, kita sampaikan sama putri kita. Kemudian tetap 4 ditulis, ndak. Terus yang bagian berikutnya adalah perkalian 3. Kali berapa? 3. Oke, kita masukkan. Kali 3 kali 3 sama dengan. Nah, 2 kali 3 langsung ya ndak? 6, kemudian 4 kali 3, 12. Nanti masalah hitungan, minta sama putra atau putri kita untuk membiasakan berhitung. Jadi dia tidak ada salah, tidak ada loncat gitu ya. Kemudian, satu lagi ibu, karena yang diminta 3 boleh. 2 di sini 4, kemudian kali berapa? Tebak. Dia langsung nanti akan nyaut. Kali 4 bu pasti gitu. Maka dikalikan 4. Ibu boleh nggak aku nggak urut? Misalnya kali 2, habis itu kali 4, habis itu kali 6 boleh. Kalau yang ditanya hanya pecahan senilainya berapa. Tapi kalau disuruh mengurutkan tetap harus urut dari yang kecil ke yang besar. Berarti kembali lagi ke sini ya ndak. 2 kali 4 kita langsung yaitu 8. 4 kali 4 suruh menghitung putri kita seperti ini yaitu 16 diperolehnya. Oke, ini yang disebut pecahan senilai. Maka kesimpulannya nanti ndak,
Kesimpulannya nanti bahwa pecahan yang senilai dengan 2/4 sama dengan, kita cek. 1, 4/8 senilai juga dengan 6/12. Kemudian 8/16 ini yang disebut sebagai senilai. Kalau aku maunya ibu ini 2/4 sama dengan tadi aku akan kali dengan 2. Oke, tadi kali 2, kemudian di sini juga kali 2 sama dengan 4/8. Nah, seandainya ibu aku maunya adalah 4/8, aku masukkan di sini. Nah, kemudian 4/8 seperti ini, aku kali 3. Aku kali 3. Boleh Bu? Boleh saja anakku. Nanti akan didapatkan bilangan yang lebih besar-besar. Kita cek. 4 kali 3, 12. 8 kali 3, 24. Nanti nilainya pun akan sama, ya, dengan kalau bagian bilangan aslinya atau pecahan aslinya yang dikalikan atau hasil dari 4/8 ini nanti dikalikan 2 atau 3. Ini pun juga sama, ketemu 6/12, yo kali 3 kali 4 boleh. Nanti akan didapatkan bilangan yang besar-besar. Begitu Bunda, ya. Oke Bunda, kita lanjut di penyederhanaan. Oke, penyederhanaan berarti pecahan yang sudah senilai tadi, ketika misalnya ibu mendapatkan pecahannya, contohnya 4/8 seperti ini. Jadi ibu sudah dapat pecahan seperti ini, kemudian disederhanakan. Sesuatu yang disebut sederhana, Nak, itu adalah sesuatu itu dibikin menjadi lebih kecil supaya nggak bisa dibagi lagi. Itu biasanya aku bicara pada putri Kunda gitu, ya. Contoh, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi kalau dikalikan bilangan itu bertambah banyak ibu, berarti bertambah besar. Nah, kalau bagi 2 menjadi 1, atau ibu punya yang paling sederhana roti. Roti itu 1 buah, kemudian ibu akan bagi untuk Mbak Ania dan ayah. Maka 1 buah itu tadi ibu bagi set. Maka bagian-bagian yang ibu beri kepada Mbak Ania dan ayah tentunya lebih kecil daripada yang seharusnya 1, nggak dibagi seperti itu. Jadi dia paham, ya ndak? Nah, itu pun juga yang disebut penyederhanaan. Mbak Ania bertemu dengan pecahan berapapun, ketika disuruh menyederhanakan, maka wajib untuk dibagi. Atas dibagi dan bawah juga dibagi, tapi ingat, dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi atas bawah ini dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, masalahnya kalau dibagi dengan bilangan yang sama itu apa saja ya, Nda? Bilangan berapa saja gitu. Nah, di sini aku punya trik, Nda. Trikku biasanya begini. Yang harus Mbak Ania lakukan pertama kali adalah menentukan atas dan bawah itu apakah ganjil gitu, ya Nda, ataukah genap. Itu yang paling utama aku. Gitu. Yang bawah pun juga sama. Apakah dia ganjil ataukah dia genap, begitu ya. Kalau ternyata dua-duanya adalah genap, jadi 1 alternatif, dua-duanya genap, maka bagi dengan bilangan genap. Bagi dengan bilangan genap, dah. Itu, ya, paham ya? Bilangan genap. Nah, sekalian aku sampaikan sama putriku, yang disebut sebagai bilangan genap itu di genap, begini ya, maaf Bunda, itu biasanya harus berpasangan. Jadi contoh yang aku bilang genap karena kadang ada siswa atau putra-putri kita nggak ngerti ya bilangan genap itu apa. Bilangan genap itu adalah bilangan yang berpasangan. Jadi katakanlah ibu bilang 2, bilangan genap bukan 2.
berpasangan, berarti genap. Kalau bilangan 1 dia berdiri sendiri, berarti ganjil. Terus kalau 3 maka pasang 1, ini nggak dapat pasangan, berarti 3 adalah angka ganjil. Kalau 4 berarti pasangan, seperti itu. Ya dah. Nah, kalau bilangan genap itu biasanya dimulai dari angka 2 dan kelipatannya, Dok. Kelipatan tuh artinya perkaliannya. Jadi 2, 4, kemudian 8 atau ditambah juga boleh. 2, 4, 6, kemudian 8, 10, 12, 14, tambah aja 2 semua. Kenapa 2 Ibu? Karena menunjukkan pasangan gitu ya. Sedangkan salah satu, nah ini tak tulis di sini Anda, salah satu itu ada yang genap atau ganjil. Maka apa yang harus Bunda lakukan? Bunda wajib membagi dengan ganjil dulu. Jadi dengan angka ganjil ya. Oke, angka ganjil atau bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang berkebalikan dengan genap. Jadi bilangan ganjil kalau genap itu berpasangan, ada suami, ada istri, ada ibu, ada bapak. Nah, kalau bilangan ganjil itu berdiri sendiri. Ya, jadi misalnya angka dimulai dari angka 1, kemudian angka 3, ada pasangan tapi ada 1 yang berdiri sendiri, berarti 3. Jadi setelah ini caranya begini Nda, yang gampang. 4, habis 4 berapa? 5, habis 6 berapa? 7, habis 8 berapa? 9, habis 10 berapa? 11, dan seterusnya. Jadi ambil aja dari sini gitu ya. Dan seandainya nanti Mbak Ania bertemu dengan pecahan yang puluh-puluh, katakanlah Ibu bilang 15 per 92 sama dengan. Nah, kalau misalnya aku mau menyederhanakan ini Bu, caranya bagaimana? Semisal ini pun bisa disederhanakan, maka menentukan ganjil atau genap sangat sederhana Nda. Kan cek bagian atas itu ganjil dari angka berapa, bukan depannya, bukan angka 1, bukan angka 9, tapi lihat satuan paling belakang ya. Kenapa? Sebab yang namanya puluhan, 1, 10, 9, 90, puluh itu adalah genap karena dia berpasangan ya. Nah, maka kita lihat hanya di paling belakang saja. Ini disebut sebagai ganjil, yang ini disebut sebagai genap. Maka nanti pada saat disederhanakan, Mbak Ania harus pakai angka yang ganjil dulu. Berarti dibagi 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Nanti bawahnya juga mengikuti yang bagian atas gitu. Karena penyederhanaan syaratnya atas dan bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang ini adalah soal yang masih level dasar, pelan-pelan kita berikan kepada putra atau putri kita. Kita bangun kepercayaannya dulu supaya yakin bahwa penyederhanaan itu mudah. Nah, caranya begini. Pertama adalah tentukan dulu apakah dia ganjil ataukah genap sebelum dikerjakan sama Mbak Ania. Lihat atasnya, Nduk. Angka 4 itu adalah seperti ini. Maaf ya, begini. Nah, angka 4 itu berpasangan. Berarti angka 4 ganjil atau genap? Genap, kata dia. Kemudian 4 ditambah lagi, yakinkan ini angka 6. Coba kalau angka 6, begini kan. Angka 6 kemudian pasangkan seperti ini. Oh, ada pasangannya Bu, berarti genap. Oke, maka soal ini merunut pada atas dan bawahnya adalah genap. Kalau genap dua-duanya, maka lebih mudah. Kita bagi saja dengan genap. Pembagian genap supaya Mbak Ania itu mengerti harus pelan-pelan. Dimulai dari dibagi berapa nak? 2. Nah, kita cek. Sama dengan ini 4 dibagi 6 dibagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis ya, Nda. Tadi mintanya dibagi berapa? 2. Berarti kita bagi dulu dengan angka 2 seperti ini. Oke. Nah, kemudian 4 dibagi 2 kita langsung pakai yang kecil-kecil itu ya, hitungan kecil. Nah, 4
4 dibagi 2, masih ingat nggak Bunda? Sama dengan 2 kali titik-titik sama dengan 4. Maka ini turunkan 2 kali berapa Nda? 2, dia langsung ingat. Oke, berarti hasil yang ada di sini 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, kemudian 6 dibagi 2. 6 biasanya tak suruh nulis tetap Nda. Dibagi 2 sama dengan 2 kali titik-titik sama dengan 6. Ayo kali berapa? Pendekatannya masih ingat Nda? Kali 1, kali 2, kali 5, dan kali 9. Karena hanya sedikit saja bedanya, di sini sudah ada 2 kali 2 Bu, kata Mbak Ania. 2 kali 2 hasilnya 4. Yang diminta berapa? 6. Kalau 6 berarti dia turun ya. Maka tidak dikali 2, turunkan dia menjadi dikali 3. Coba. Habis 4, 5, 6. Oke, berarti benar ini adalah 6 ya. Nah, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, kita cek. Paham ya enggak ya? Jadi harus dibagi dengan bilangan yang sama. Maka dapat penyederhanaan 2/3. Biasanya Mbak Ania kemarin nanya, 2/3 udah nggak bisa dibagi lagi ya Bu ya? Berarti ini yang paling kecil. Lalu aku nggak bilang, iya ini yang paling kecil. Enggak. Tapi aku eksplorasi di sini. Oke, kita cek apakah dia paling kecil atau masih bisa dibagi lagi. Kita cek ya. Angka 2 ini adalah angka genap. Angka 3 adalah ganjil. Kalau genap dengan ganjil, maka utamakan dibagi dengan ganjil dulu Nda. Ya. Nah, ganjil, bilangan ganjil itu ada angka 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kita ambil yang terkecil. Dibagi 3. Maka ini 2 dibagi 3, 3 dibagi 3. Kalau 3 dibagi 3 bisa 1. Tapi kalau 2 dibagi 3 kan kecil dibagi besar. Kita ceritakan aja seperti itu. Masih ingat nggak pada saat porogapit kemarin? Kalau kecil dibagi besar otomatis tidak bisa. Apalagi 2 dibagi 3. Harus nanti masuknya pada desimal. Itu belum gitu. Gitu kan aja udah paham. Maka ini penyederhanaannya. Kita cek penyederhanaan yang kedua ya Nda. Jadi kita kasih seperti ini, kita libatkan putri kita untuk berbicara ya, ikut bicara. Di sini ada angka 3, di sini ada angka 12. Ayo kita buktikan 3 ganjil atau genap. Lalu dia akan bilang begini, 3 begini ya Nda, 2, 1. Oh ganjil Bu, oke 12. 12 yang dilihat bukan angka satunya ya, ingat 12 itu mengandung puluhan, puluh gak dilihat. Lihat paling belakang ada angka 2. 2 ganjil atau genap? Genap kata dia. Oke. Kalau 1 ganjil 1 genap, ibu selalu bilang usahakan dibagi dengan ganjil dulu. Nah, bilangan ganjil dimulai dari 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Maka kita bagi dengan yang terkecil dulu. Dibagi berapa? Aku tak bagi 3 Bu. Oke. Dibagi 3, dibagi 3 sama dengan, nah seperti ini. 3 dibagi 3 itu pasti kalau dibagi bilangan itu sendiri hasilnya berapa? Kalau Mbak Ania sudah tahu, udah langsung dia bilang 1 gitu. 12 dibagi 3, kita cek. 12 dibagi 3 sama dengan 3 kali titik-titik sama dengan 12. Hayo kali berapa? Ibu bilang kali 3 kali 5. Kali 2 kali 5, maaf ya Nda. Nah, 3 kali 5 Bu, karena pendekatan ya Nda, sama dengan 3 kali 15, yang diminta berapa? 12, berarti naik Bu. Oke, kalau naik berarti dikali berapa? 4. 15 berarti mundur. Dari 15 mundur 3 kali, ya kan? Seperti ini Nda. 14, 13, 12. Nah, berarti benar ya. Harus dikalikan berapa? 4 ya. Berarti 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, menurut Mbak Ania, ini sudah kecil atau masih ada yang lebih kecil lagi? Dia pasti udah tahu angka 1. 1 itu ganjil, dibagi dengan 1 misalnya. Oke, 1 bagi 1, 4 bagi 1, tetap gitu. Terus, aku biasanya tekankan, apapun itu jika sudah angka 1 itu sudah nggak ada lagi. Itu sudah yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Seperti itu Nda. Nah, naik. Nanti putra atau putri kita suruh untuk mengerjakan ini.
Tapi tetap ada pendampingan loh ya Anda. Enggak kita mainan HP, kemudian dibiarkan anak gitu. Enggak, atau kita ngurus apa enggak gitu. Jadi benar-benar quality time-nya dapet gitu ya. Nah yuk sekarang 9/15 atau dibagi 15. Oke, kita cek angka 9. Kalau kita cek angka 9 ada pasangannya enggak? Nanti dia pasti akan begini enggak? Begini, pasangan, 9 kan? Ini enggak pasangan. Ya, berarti dari sini ini ganjil. Kemudian 15 dilihat 1 atau 5-nya gitu. Jadi selalu aku tekankan untuk melihat genap atau ganjil. Jangan sampai 15 misalnya nanti ada 25. Nah, nanti dilihatnya 2-nya. Takutnya begitu ya. Nah, angka 5 ganjil atau genap? Ganjil. Berarti ganjil dengan ganjil alhamdulillah bisa langsung dibagi ganjil gitu ya. Maka kita tulis dulu angkanya 9 dengan 15. Kemudian persiapan untuk dibagi. Dibagi berapa dulu pelan-pelan? Bagi 3 Bu mulainya. Oke, dibagi 3, dibagi 3. Seandainya nanti angka 3 ternyata yang atas bisa habis, tapi yang bawah nggak bisa dibagi, maka lanjut pada pembagian dibagi 5 seperti itu. Ya Anda ya? Yuk kita tengok. 9 dibagi 3 adalah sama dengan 3 kali titik-titik sama dengan 9. Pendekatan. Ya aku maunya 3 kali 2 Bu. Oke, 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. Kemudian kalau 6 yang diminta 9 berarti kurang ya. 1 lagi kali 3. Habis 6 maju 3. 7, 8, 9. Berarti 3 ya Anda hasilnya ya. Ini 9. Maka 9 dibagi 3 adalah 3. 15 dibagi 3 masukkan. 15 dibagi 3 sama dengan 3 kali berapa sama dengan 15. Nah, aku selalu menyampaikan pada putriku, kalau ada angka 55 ya sudah mudah sekali. Kalikan berapa? Kali 5 dong Bu, langsung ya. 3 kali 5. Oke, kita cek ya. 3 kali 5, angka 3. Pasangan enggak ada. Berarti benar 15. Oke, berarti 5 ya hasilnya Anda. Nah, seperti ini. Kira-kira masih bisa dibagi lagi enggak? Harus dibagi dengan bilangan yang sama loh. Apakah 3 dibagi 3? Bisa 1, tapi 5 dibagi 3 kita masukkan. Nah, jadi kalau misalnya dia pengen tahu ini supaya jadi 1, bagi saja 3. Bisa nggak kira-kira ya? Kita cek. Dibagi 3, dibagi 3. Nanti hasilnya berapa? Nah, 3 bagi 3, 1 kata dia. Oke, 5 bagi 3, bisa nggak ya kira-kira? Yuk kita mainkan. 5 dibagi 3 sama dengan 3 kali titik-titik sama dengan 5. 3 kali berapa ya? Gitu. Kita ikuti aja putri kita. 3 kali 2 sama dengan, langsung dia berhitung. 6 Bu. Oke, yang diminta berapa? 5. Berarti 3 kali berapa? 1 Bu. Sama dengan 3. Loh, kok 3? Kok nggak ada Bu? Nah, ini dia. Karena dia nggak ada, artinya 5 dibagi 3 tidak habis untuk dibagi, nak. Berarti tidak bisa dibagi 3 gitu. Maka yang bagian bawah kita nggak dapet. Berarti kita hanya sampai pada 3/5 saja. Nggak usah dibagi kembali, bagi 3 atau bahkan bagi 5. Seperti itu Nda ya. Maka hasilnya penyederhanaannya adalah tetap 3/5 final gitu. Oke Bunda, sekarang level soal yang mulai puluh-puluh ya. Mbak Ania tulis 36 dengan 90. Lalu di bagian sininya akan Ibu bagi, ini juga dibagi. Nah, dibagi berapakah itu? Kita harus lihat belakangnya kalau puluh-puluh ya. Kalau angka 6 berarti dia, langsung kita cek pada bagian sini. Oh genap Bu, kalau genap maka genap. Terus yang bagian 0 karena tidak ada dianggap tidak ada ya. Maka kita lihat 90. Puluh Ibu bilang apa? Genap Bu. Maka dua-duanya dibagi dengan genap. Oke, kita bagi dulu berapa? 2 biar mudah. Oke, kita bagi 2 sama dengan. Nah, sebelah sini kita kasih hitungan ya Nda. Sebelah sini nih. Oke ya.
sini dapat adalah 18. Tinggal angka 90 ya Nda. Kita cek 90 dibagi 2. Bu, ini kok masih puluhan-puluhan ya? Menurut Mbak Ania masih bisa nggak dibagi? Masih dong, kata dia. Lah, caranya kita lihat lagi, Nak. Kalau puluh-puluh, lihat belakangnya. Angka 8, ganjil atau genap? Lalu dia bilang, genap. Oke. Kemudian, angka 5, ganjil, kata dia. Kalau dia ganjil, berarti ganjil ini yang lebih diutamakan ya. Nah, yuk kita mainkan. 18 dibagi 45 sama dengan, kalau ganjil yang utama dibagi berapa? 3 dulu, Bu. Boleh. 18 bagi 3, 45 dibagi 3. Nah, langsung ya Nda. Nanti caranya juga sama dengan ini. 18 dibagi 3 adalah angka 6. 45 dibagi 3. Nah, ini yang kita harus pakai porogapit. Mengingatkan kembali ke Bunda ya, porogapit ya di sebelah sini. Kita per 15. Lebih sederhana, tadinya 18 sekarang jadi 6. Nah, berarti sederhana. Menurut Mbak Ania masih bisa nggak? Kita coba lagi yuk, Bu. Gitu. Mau dibagi berapa? Dibagi 5, kata dia. Boleh, 15 dibagi 5. Nanti dia tahu, oh 15 bagi 5, 3. Nah, sekarang 6 bagi 5, Dok. Nanti dia akan bikin hitungan yang seperti ini, Nda. Kemarin kayak gitu. 6 bagi 5. 6 bagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Terus 1 seperti ini. Terus 1 bagi 5 bisa nggak? Oh iya, nggak bisa, Bu. Nah, kalau nggak bisa berarti ini aja ya, Bu. Sebentar, kalau bagi 5 nggak bisa, Mbak Ania tadi bagi berapa? 3. Berarti dibagi 3 itu boleh berapa kali aja ya, Bu? Bisa, Nak. Mau bagi 3 semuanya juga bisa. Kalau memang bisa ada hasilnya bulat. Gitu aku bilangnya Nda ya. Yuk, kita bagi lagi. Tetap juga bagi 3. Kan di sini 2, 15 dibagi 3 nanti dihitung adalah 5. Nah, menurut Mbak Ania sudah bisa atau masih harus dibagi lagi ini gitu. Nanti dia udah tahu, oh 2 dibagi yang 1 genap enggak bisa, Bu. Dia langsung gitu. Berarti 36 per 90 hasil akhirnya penyederhanaannya adalah 2 per 5. Kayak gitu Nda caranya. Nah, begitupun dengan kalau ratusan-ratusan seperti ini, Nda. Caranya sama, harus hanya dilihat di paling belakang. Kalau 0 berarti dia tidak ada genap, tidak ada ganjil. Kalau yang bawah berarti dia ganjil. Dan 250 dibagi 5, kemudian 225 dibagi 5. Kayak gitu. Nanti hasilnya kita akan tengok pakai porogapit, Nda ya. Jadi kita bagi dulu 5 ya. 30 dibagi 5, sret. 45 dibagi 5. Oke.
Nah, ini sudah belum? Sudah, Bu. Apa iya? Coba kita cek dulu. Siapa tahu masih bisa kecil gitu. Biasanya saya ngasih trigger gitu ya. Ngasih stimulasi sama dia supaya dia berpikir kembali gitu. Jangan pernah sebelum dihitung lalu sudah bilang bisa, sudah bilang gak bisa. Jangan. 6/9. Kita tengok ya. Ingat, selalu prinsipnya sama. Nah, prinsipnya adalah lihat dulu angka 6. Angka 6 itu genap atau ganjil? Genap, kata dia. Angka 9 genap atau ganjil? Ganjil. Kalau genap dengan ganjil, utamakan apa? Ganjil, Bu. Nah, bagi berapa? Nanti dia tengok di sini. Jadi dulu aja, Bu, bagi 3. Oke. (150 per 225) itu yang paling sederhana adalah 2/3 jauh loh, Dok. Dari ratusan menjadi satuan loh, Kak bilang. Inilah yang disebut penyederhanaan gitu. Ya sudah, berhenti. Kalau udah gitu, besok mulai treatment ke soal-soal gitu ya. Itu saja Bunda, semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Sebenarnya saya hanya ingin berbagi dengan Bunda cara mengajarnya, cara menyampaikannya, bukan masalah ilmu matematikanya. Ya ndak? Kalau sedari dasar kita bisa menyampaikan, berkomunikasi, bahasa ibu kita ini benar-benar bahasa yang mudah dimengerti anak, maka dalam hal apapun anak akan menjadi lebih paham. Ya, tidak hanya matematika, tidak hanya pelajaran, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena terbukti putri saya yang kinestetik dominan, yang amburadul, yang katanya dulu ada beberapa yang mengatakan anak saya tantrum autis atau apapun lah, tapi saya percaya bahwa putri saya hanya membutuhkan konsentrasi gitu. Ya, ya. Begitu saja Bunda semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa subscribe dan memberikan komentar yang positif ya. Wassalamualaikum Bunda semuanya, salam sehat.